Halo teman-teman, di video kali ini saya bakal sharing terkait 7 hal yang bisa membuat orang gagal meraih beasiswa. Ketujuh hal yang akan saya sampaikan ini berkaitan dan berdasarkan pengalaman saya pribadi dan beberapa teman-teman saya. Diharapkan dari yang saya sampaikan ini ataupun yang saya sharingkan ini dapat bermanfaat bagi kita bersama untuk menggapai beasiswa dan menjadi awardee beasiswa yang kita inginkan. Hal pertama yaitu minim riset. Teman-teman sekalian, ini mungkin yang menjadi ataupun merepresentasikan bahwasannya orang Indonesia itu minat baca dan literaturnya sangat rendah. Teman-teman sekalian, bagaimana mungkin kita mau daftar beasiswa, tapi kita nggak tahu persyaratannya apa, kita nggak tahu berkas apa yang diminta, dan bagaimana timelinenya. Teman-teman sekalian, jangan bayangin daftar beasiswa itu kayak daftar 17 Agustus. Kita cuma ngisi nama, ngisi alamat, KTP, dah selesai. Enggak. Jangan bayangin demikian. Daftar beasiswa itu banyak banget persyaratan yang diminta, kelengkapannya, data pendukung, dan lain sebagainya. Teman-teman sekalian harus diketahui bahwasannya semua beasiswa itu memiliki website ataupun laman resmi. Kita bisa pelajari di website ataupun laman resmi tersebut. Hal kedua yaitu deadliner. Teman-teman sekalian, ketika kita daftar beasiswa, jangan bayangkan yang daftar itu cuma diri kita sendiri. Yang daftar itu banyak, ratusan, ribuan, bahkan ratusan ribu orang yang daftar beasiswa. Tidak hanya kamu yang pengen dibiayain oleh pemerintah. Nggak cuma kamu yang pengen gratis kuliahnya, dibayarin biaya hidupnya, dan lain sebagainya. Teman-teman sekalian, ketika kita daftar beasiswa, maka kita bersaing dengan orang-orang yang jauh lebih siap dari kita. Mungkin ketika kita mempersiapkan berkas hanya 1 bulan, tapi mereka mempersiapkannya 3 bulan, 6 bulan, bahkan bertahun-tahun sebelum beasiswa itu dibuka. Teman-teman sekalian, hal yang perlu kita ketahui ketika kita pengen beasiswa adalah salah satunya yaitu timeline beasiswa. Teman-teman sekalian, setiap beasiswa itu punya ciri khasnya masing-masing kapan ataupun perkiraan bulan yang akan mereka buka untuk beasiswanya. Seperti beasiswa unggulan, LPDP, bidik misi, dan beasiswa-beasiswa lain. Itu pasti ada timelinenya sendiri. Kita bisa mempelajari timelinenya dan mempersiapkan berkas kita lebih matang. Hal ketiga yaitu personal statement atau esai yang kurang matang. Teman-teman sekalian, perlu diketahui dan bahkan sampai saat ini semua beasiswa yang saya tahui dan saya temui itu memiliki persyaratan paling tidaknya adalah personal statement ataupun esai. Teman-teman sekalian, ketika kita mengisi personal statement ataupun esai, maka tak jauh kita membicarakan diri kita sendiri. Nah, kebanyakan ketika orang nggak siap untuk menulis ataupun mengisi personal statement ataupun esainya, mereka lebih banyak menulis tentang autografi diri mereka sendiri. Padahal yang diminta dari esai ataupun personal statement ini adalah hal yang menjual dari diri teman-teman sekalian, seperti prestasi, keunggulan, dan lain sebagainya gitu. Nah, hal yang juga banyak yang menjadi masalah di personal statement ataupun esai adalah mereka nggak futuristik. Nggak futuristik ini apa? Mereka nggak memberikan gambaran ataupun planning short term ataupun long term mereka. Mereka nggak tahu nih jangka pendeknya mau apa, jangka panjangnya mau apa. Mereka nggak bisa memberikan gambaran gitu. Apalagi kalau beasiswa ini adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah. Pastinya pemerintah pengen mencari mereka yang memiliki kontribusi ataupun tahu caranya berterima kasih ketika mereka diberikan sebuah beasiswa. Nah, oleh sebab itu mungkin faktor ketidakmatangan dari personal statement ataupun esai ini disebabkan oleh seseorang yang deadliner. Yang keempat adalah malas belajar bahasa asing. Teman-teman sekalian, karena kita adalah proses akademik sebagai mahasiswa, kita sangat memerlukan yaitu kemampuan berbahasa, minimal berbahasa Inggris. Teman-teman sekalian, banyak yang saya temui dan beasiswa besar itu memiliki persyaratannya paling tidak adalah kemampuan bahasa, minimal bahasa Inggris, di mana mereka bakal menetapkan untuk nilai TOEFL ataupun nilai IELTS-nya gitu. Teman-teman sekalian, hal ini walaupun kalian daftar beasiswa di dalam negeri, terkhusus S2 ataupun S3, maka ini adalah salah satu persyaratan wajib. Bayangkan
ataupun ilustrasikan, bila kita punya IPK yang tinggi, prestasi yang bagus, namun kita tidak memenuhi salah satu persyaratan, yaitu adalah kemampuan bahasa, maka ini akan menjadi suatu hal yang sangat merugikan bagi teman-teman sekalian. Oleh sebab itu, untuk belajar bahasa asing itu butuh kebiasaan. Maka tidak cukup untuk belajar sebulan, 2 bulan, ataupun 3 bulan. Belajar bahasa asing untuk menggapai nilai yang kita inginkan ataupun nilai yang sesuai syarat, maka kita harus belajar bersungguh-sungguh, bahkan berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun untuk mempersiapkannya. Tidak memeriksa ulang berkas. Ini mungkin suatu hal yang remeh tapi berdampak fatal. Mungkin kita mempunyai prestasi yang tinggi, nilai akademik yang bagus, TOEFL yang sangat luar biasa. Namun ketika kita daftar, ternyata berkas yang kita lampirkan itu salah. Berkas yang kita lampirkan itu tidak sesuai dengan persyaratan yang diminta. Hal ini juga terjadi kepada beberapa adik tingkat saya yang pernah daftar beasiswa. Dia tanya kepada saya, "Kak, kok bisa ya aku nggak lolos beasiswanya? Padahal SI aku udah bagus, padahal prestasi aku udah jauh lebih bagus daripada teman-temanku, tapi aku nggak lolos, kok mereka bisa lolos?" Saya bilang ke dia, "Coba kamu perhatiin lagi data berkas yang kamu kumpulkan." Dia jawab, "Semua berkas sudah saya upload dan sudah terisi semua, Kak." Terus saya bilang lagi ke dia, "Coba kamu cek ulang, cross check ulang berkas-berkas yang kamu upload tersebut, apakah sudah benar ataupun belum." Dan beberapa saat kemudian, dia mengabarkan kepada saya bahwasanya, "Iya benar, Kak, berkas yang saya lampirkan ternyata salah, nggak sesuai dengan apa yang diminta. Kok bisa ya satu hal yang salah seperti ini bisa menjadi fatal banget, Kak?" Gitu. Nah, teman-teman sekalian, ini juga pernah saya rasakan secara pribadi ketika dahulu saya daftar beasiswa YTB, pemerintahan Turki. Yaitu, saya udah persiapkan matang berbulan-bulan, bahkan 6 bulan. Saya sempat belajar bahasa Turki, menyiapkan esai untuk di sana, ngisi kuesioner, udah saya pelajari semua di website, di YouTube, dan lain sebagainya. Ketika hari H pengumuman, saya dinyatakan tidak lolos. Terus saya belajar dari apa sih yang membuat saya nggak lolos, dan saya ketahui ternyata saya salah memasukkan foto profil. Yang saya masukin foto profil saya itu foto profil selfie. Padahal untuk proses akademik yang formal seperti ini seharusnya memasukkan foto profil yang resmi ataupun fast foto. Biasanya ukuran 3x4, 4x6 dengan latar background yang warna standar, merah ataupun biru, dan menggunakan baju yang rapi. Tapi saya malah pakai foto selfie, dan ini menjadi pelajaran buat saya ke depannya untuk daftar beasiswa yang lainnya. Nah, saya bayangin aja waktu itu, kok bisa ya hal sepele kayak gini saya bisa salah gitu. Dan sekarang pun ketika saya nge-review suatu hal ataupun orang lain, yang dicari adalah kesalahannya dahulu, baru mereka bakal mencari keunggulan dari orang-orang itu. Itu salah satu yang saya pelajari dari reviewer. Bahkan beberapa reviewer memberikan pesan kepada saya. Yang mereka ketahui dari seorang pendaftar itu adalah 2. Tahu dan taat. Bagi mereka, kita udah tahu semua, baik itu persyaratan, dokumen, dan lain sebagainya. Dan terakhir, yang mereka inginkan dari kita adalah taat. Taat ini adalah hal yang kita upload, data yang kita isi itu sesuai dengan pengetahuan kita ini. Kalau itu salah, berarti kita nggak belajar, kita nggak disiplin, kita nggak profesionalitas. Hal kecil ini aja salah, apalagi hal yang lainnya. Itu pandangan dari mereka yang saya ketahui, yang saya pelajari hingga saat ini. 6 adalah kepedean. Teman-teman sekalian, maksud dari kata kepedean ini adalah overconfident ataupun terlalu percaya diri. Optimis itu bagus, percaya diri itu bagus, namun jika ini berlebihan maka akan berdampak buruk pada kita semua. Teman-teman sekalian, perlu diketahui bahwasanya orang yang terlalu overconfident ataupun terlalu percaya diri, yang mana mereka menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain, maka ini sangat berdampak fatal. Salah satunya nanti yaitu adalah di seleksi berkas dan seleksi wawancara. Dahulu saya pernah ditanyai oleh seseorang di mana dia daftar beasiswa unggulan. Dia bilang kepada saya, "Kak,
kok saya nggak lolos ya seleksi berkasnya. Padahal saya punya sertifikat internasional, saya menang olimpiade, sertifikat nasional saya banyak kak, kok seleksi tahap pertama aja saya nggak lolos gitu. Saya bilang ke dia adalah beasiswa itu nggak nyari dan nggak melirik orang yang hanya pintar secara akademik, orang yang berprestasi. Namun yang mereka cari adalah orang-orang yang siap berkontribusi. Itu banyak yang terjadi hal yang seperti ini, di mana mereka merasa yakin dengan prestasi mereka, namun menyepelekan hal-hal yang lainnya. Saat wawancara itu pun juga banyak terjadi. Biasanya mereka bakal kena jebakan untuk mengetahui sifat karakter dari mereka sendiri. Salah satu contoh pertanyaan seperti ini. Apakah kamu layak diterima di beasiswa ini? Banyak orang yang menjawab dengan percaya diri, dengan rendah hati, dan lain sebagainya. Namun, bagi orang yang terlalu percaya diri, bahkan mendekati kata sombong, mereka bakal jawab, iya dong, saya pasti dapat di beasiswa ini karena saya punya prestasi internasional, saya menang lomba olimpiade, saya punya penghargaan yang banyak, pasti saya lolos untuk daftar beasiswa ini karena beasiswa ini kan mencari orang yang berprestasi. Teman-teman sekalian, mungkin kalau kamu mengetahui ataupun mendengar dari jawaban seperti ini, bahkan reviewer bahkan menganggap kamu kayak ini orang sombong banget. Bro, yang lebih baik dari kamu banyak, yang lebih pintar dari kamu banyak, yang lebih berprestasi dari kamu banyak. Namun mereka nggak pernah seangkuh kamu gitu. Nah, beda lagi kalau kalian jawabnya walaupun dengan percaya diri, tapi dengan suatu hal ataupun kalimat ataupun diksi yang lebih rendah hati. Sebagai contoh, saya yakin dan berharap untuk dapat diterima di beasiswa ini. Saya telah berusaha. 6 bulan sebelum beasiswa ini dibuka, saya telah menyiapkan dan mempelajari berkas-berkas yang telah diminta untuk beasiswa ini. Bahkan beberapa tahun sebelumnya, untuk menunjang proses pendaftaran beasiswa, saya mempersiapkan salah satunya adalah prestasi saya. Dan alhamdulillah saya memenangkan prestasi internasional, olimpiade, dan banyak penghargaan nasional yang saya dapati. Dan saya harapkan dari semua data ataupun berkas yang telah saya kumpulkan ini dapat memberi saya harapan untuk lolos di beasiswa ini. Namun apabila jika saya belum layak diterima di beasiswa ini, maka saya akan terus berusaha. Saya akan coba lagi di tahun kedepannya dan di berbagai kesempatan beasiswa untuk proses pendidikan saya ke depannya agar lebih baik dan saya dapat meringankan beban orang tua. Nah, mungkin jawaban yang pertama dan jawaban kedua itu sama-sama menonjolkan terkait prestasi mereka, terkait keunggulan mereka, tapi mereka cara menjawabnya berbeda. Mungkin teman-teman udah pada tahu yang mana yang lebih menarik jawabannya, yang pertama ataupun yang kedua gitu, terkait masalah kepedean. Dan yang terakhir ada mental sebelum bertanding. Teman-teman sekalian, ini banyak banget yang terjadi dan menanyakan kepada saya langsung, Kak, saya pengen daftar beasiswa ini, tapi saya nggak yakin, saya ngerasa insecure, saya nggak punya prestasi, saya nggak punya keahlian lebih. Kalau aku daftar ini, aku lolos nggak ya kak? Itu banyak banget yang terjadi pada teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, coba aja dulu daftar beasiswanya. Coba aja dulu untuk berjuang. Teman-teman sekalian, poin yang ingin saya sampaikan di poin terakhir ini adalah kalau kalian daftar beasiswa, kalian punya dua peluang. 50% kalian berhasil, 50% kalian gagal. Tetapi kalau kalian nggak coba, nggak berani untuk memulai, maka 100% kalian bakal gagal. Ya karena kalian nggak submit, karena kalian nggak ngirim berkas. Nah, saya ingin sampaikan kepada teman-teman sekalian, kalau kalian pun gagal, kalian bisa belajar dari kegagalan tersebut. Sebagai contoh pribadi, saya sebelum mendapatkan beasiswa unggulan, saya udah banyak banget gagal beasiswa. Nah, dari kegagalan-kegagalan tersebut yang membuat saya belajar terus-menerus sehingga akhirnya ketika saya daftar beasiswa unggulan, walaupun cuma datang 4 hari, saya diterima. Nah, belajar dari kegagalan-kegagalan tersebut agar kita lebih siap. Oke teman-teman, itu adalah ketujuh hal yang saya sampaikan terkait seseorang yang bisa gagal dalam meraih ataupun menjadi awardee beasiswa.
Kalau teman-teman punya pengalaman ataupun teman-teman mengetahui dari apa yang tidak saya sampaikan, mungkin teman-teman bisa ditambahkan di kolom komentar. Karena itu akan bermanfaat bagi kita semua dan bagi teman-teman sekalian yang ingin berjuang untuk menggapai beasiswa. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat.